Halo guys, welcome back to channel. Kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku bakalan ngebalas chat DC lagi ya teman-teman. Jadi ini DC-nya udah bikin jengkel banget kayak gitu. Jadi DC ini udah memfitnah semua kontak teman-temanku dengan bahasa yang tidak sepertinya kayak gitu. Padahal aplikasinya ini telatnya 2 hari dari jatuh tempo, ternyata sudah ditagih kayak gitu biar temanku ini bayar kayak gitu. Dianya sih niat niat bayar kayak gitu, dia mau bayar pas jatuh tempo. Nah ternyata sehari sebelum jatuh tempo atau 2 hari sebelum jatuh tempo disinya udah telepon untuk dibayarkan sekarang. Udah temponya 7 hari. Nah terus baru hari kelima udah ditagih dari tenor 7 hari kayak gitu teman-teman. Otomatis dia males bayar kayak gitu ya, soalnya nggak sesuai dengan perjanjian. Istilahnya yang melanggar perjanjian siapa kayak gitu loh, otomatis di sini kan yang melanggar perjanjian. Jadi kalau dia nggak bayar di hari itu, nah datanya disebar kayak gitu. Nah terus dibiarin aja tuh nggak dibayar, nah ternyata benar datanya disebar, sampai berantem lah sama lakinya. Jadi ini dari sini apa ya, lakinya itu marah-marah padahal suaminya itu polisi loh teman-teman. Nah dari DC-nya itu yang nelpon-nelpon dia itu, dia bilang dia nggak takut dengan siapapun termasuk dengan polisi. Sebelumnya udah aku upload ya rekamannya kayak gitu, rekaman dari DC-nya. Nah ini sambungan dari itu. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut chat-chat yang ini, aku pengen jelasin dulu ya teman-teman. Istilahnya kayak gini, jika kita sehari sebelum jatuh tempo, langkah yang kita lakukan adalah kita harus ngomong sama kontak-kontak kita gitu. Kalau seandainya ada yang menyebarkan data saya, tolong jangan direspon. Soalnya kalau direspon dia bakalan nagih-nagih terus katanya. Soalnya kalau di sini dia nggak bakalan ngerti teman-teman, mau dimintain waktu, dia tetap aja nggak bakalan ngerti. Yang tahunya itu bayar sesukanya dia kayak gitu. Ada juga yang nggak mengajukan tetapi ditagih, dan ini banyak kasusnya. Jadi di sini aku mau bilang ya, kalau ini sebenarnya bukan pinjaman online, tetapi apa? Tetapi pemerasan online. Pemerasan online itu seperti apa? Ya seperti ini, dia memaksa orang untuk membayar, tapi dengan cara diancam-ancam seperti ini kayak gitu. Orang kan enak aja dia komen kan. Komennya seperti apa sih? Ya seperti ini. Makanya jangan ngutang katanya. Kan banyak kan yang bilang kayak gitu. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia belum ada di lingkungan seperti ini, karena dia belum merasakan teror-teror seperti ini gitu loh. Makanya dia dengan entengnya membilang kayak gitu. Nah terus ada juga saudara, dibayarin dong, dibayarin dong. Dia bisanya cuman ngomong begitu aja teman-teman, tanpa memberikan solusi kayak gitu loh. Terkadang nasabah pinjol ini dia udah kooperatif, dia udah jawab sesuai keadaan semestinya, tetapi dari disinya tetap nggak mau tahu ya teman-teman. Yang yang tahunya disinya itu adalah bayar dan bayar. Oke ya, jadi seperti videoku sebelumnya, aku udah bilangin jangan terlalu ditanggepin omongan orang atau komentaran orang. Siapa sih yang pengen terjebak hutang kayak gini? Nggak ada kan? Tetapi keadaanlah yang membawa kita untuk seperti ini teman-teman. Karena aku juga berada di fase yang sama kayak gitu. Terus karena capek, aku sudahi saja gitu. Ngapain sih mau diperpanjang, itu juga nggak bakalan mengurangi tenor. Kita udah difitnah, kita udah dicaci maki. Walaupun kita telat sehari teman-teman, kan harusnya pinjol yang baik itu kan ngertiin nasabah kayak gitu. Intinya kita minta waktu sehari, ya kasihlah waktu sehari. Istilahnya enak lah ngomongnya, enak lah nasabahnya diajak ngomong, kan kitanya juga enak kan mau bayar kayak gitu. Nah kalau kita udah dibilang maaf nih, kalau kita udah dibilang lonte segala macem, kita udah dibilang maling, siapa yang nggak sakit hati coba? Yang tadinya kita niat bayar, ternyata buyar dengan omongan yang seperti itu kayaknya. Kalau orang sih enak-enak aja komen, makanya lu kalau nggak mau ditagih jangan ngutang. Kan dia nggak mengerti keadaannya seperti apa kayak gitu. Coba kalau seandainya ada di posisi kita, dia nggak bakalan bisa. Dia nggak bakalan mau ngomong seperti itu kayak gitu. Oke ya teman-teman, mungkin apa ya, kata-kataku ini mungkin sedikit bisa ngasih pencerahan kayak gitu ya. Jadi berapa lama sih bang kita diteror sama pinjaman online ilegal ini? Tergantung dari responnya kita aja.
Kalau seandainya responnya kita kita respon terus, kita balas chat-chatnya terus, itu nggak bakalan ada habisnya. Dia nggak bakalan ngerti dengan keadaan kita kayak gitu. Coba aja langsung dicuek-cuekin aja. Otomatis ntar dia pasti juga males nagih. Sama aja dengan kita kan. Kalau kita udah sering dicuekin kan kita mikirnya ah ribet nih orang. Bikin bikin males, bikin kita emosi, akhirnya kita malas sendiri kayak gitu. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman. Sebelum kita lihat lanjut chat ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya ditekan tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar selalu dapat update video terbaru dari aku. Jadi di sini isinya yang Mbak Data tadi udah bilang udah 3 hari lo di sini tagihan lo belum dibayarin juga balas katanya. Terus dia udah mencantumkan kontak-kontak yang ada di handphone. Terus aku balas lagi, apaan tuh hubungan dengan mereka apa? Aku bilang kayak gitu. Minta bantuan dana buat lo katanya. Sebat data dong aku bilangin. Galang dana katanya. Oh ya udah lunas aku bilangin. Terus aku ngakak aja kan. Bayar sekarang lunas apaan? Lu nggak tahu diri. Udah nunggak berapa hari lu di sini. Gua galang dana buat lo bantuin bayar utang katanya. Terus aku balas lagi, ya udah lu tagih aja mereka semua. Lu kira lu siapa maksa orang bayar utang? Bego, bego aku bilangin kayak gitu. Terus ngatain diri sendiri katanya. Lu yang bego, gue yang utang kontak yang lu tagih kan bego, aku bilang kayak gitu. Nah jadi di sini teman-teman bener nggak sih yang utang kita, yang punya sangkutan kita kok, yang ditagih kontak kita, apa hubungannya kayak gitu? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Tujuannya hanya untuk mempermalukan kita biar bayar. Makanya aku bilang ini sebenarnya bukan pinjaman online, tetapi pemerasan online. Dengan diancam-ancam gitu, dengan di ember-emberin ke semua kontak, kita merasa malu, kita merasa terteror, kita merasa tertekan. Nah akhirnya kita bayar. Makanya aku bilang ini bukan pinjaman online tetapi pemerasan online kayak gitu. Oke. Terus dia balas lagi, iyalah biar lu malu ngutang segitu aja tapi nggak mampu bayar. Lagi gue juga ngebantuin lu galang dana, kasihan kalau nggak mampu bayar kan. Terus di sini aku ngakak aja ya udah galang cepet kali ada dermawan tolol yang bayarin aku bilangin. Oke, lumayan nih ada 1.000 lebih kontak. Aduh, utang di mana-mana, di blacklist di mana-mana katanya. Iya, habis ACC semua, mangap-mangap dikit cair, gokil aku bilang kayak gitu guys. Terus dari di sini iya aturan model orang miskin kayak lo gak usah di ACC. Terus akhirnya terus ngapain di ACC, jadinya dapatnya double kill aku bilang kayak gitu. Aku jawab dengan santai kayak gitu. Akhirnya nomorku di blok ya teman-teman, dan sampai sekarang di sini nggak ada sebar-sebar data lagi. Aku tanyain ke temanku itu ada sebar data lagi nggak, ada di teror lagi nggak, ternyata udah nggak ada teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah DC itu menagih kita tergantung dari responnya kita kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan nih dari teman-teman subscriber, Bang ini DC ini bakalan datang ke rumah nggak, DC ini bakalan datang ke rumah nggak? Seperti videoku sebelumnya aku udah bilang nggak semua pinjol ada di si lapangannya. Kenapa aku bilang seperti itu ya, karena itu berdasarkan pengalamanku sendiri teman-teman. Aku bukan dengar cerita dari orang, aku bukan dengar referensi dari orang, tetapi aku berdasarkan pengalaman aku sendiri. Makanya aku berani bilang kayak gitu. Oke teman-temannya, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Jika ada teman-teman atau saudara yang mempunyai masalah seperti ini, silahkan ya ditonton video ini. Dan buat orang yang suka komen-komen seperti yang aku bilang tadi, makanya jangan ngutang kalau nggak kuat bayar. Oke, mungkin kalian belum merasakan apa yang dirasakan saat ini, kayak gitu loh. Lagian nggak ada kok orang yang pengen ada beban, nggak ada kok orang yang pengen ada hutang. Tetapi apa? Tetapi keadaan lah yang bisa membuat untuk seperti ini. Oke lah dari awalnya mereka bisa cover, dia perpanjangan terus, dia bayar terus. Lama-lama yang namanya fase itu nggak semuanya bakalan lancar teman-teman. Makanya aku bilang abaikan bagi orang-orang yang komen-komen seperti itu kayak gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak merasakan ada di fase seperti ini. Oke, semoga sedikit tercerahkan ya teman-teman. Oke lah, semoga video ini menjadi inspirasi dan sampai jumpa.